Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati. Wa yudfanu, dan fardu kifayah yang keempat bagi si mayit adalah yudfanu fi lahdin, dikuburkan pada satu liang lahat mustaqbilal kiblati, sambil menghadap kiblat. Betul itu ya? Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati, dan dimakamkan, dikuburkan pada liang lahat sambil menghadap kiblat. Lihat, perhatikan, menghadap kiblat. Kita lihat dalilnya. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 966 an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, fi maradi mautihi, ketika penyakit meninggalnya, maksudnya ketika sakaratul mautnya. Beliau berpesan, berwasiat ketika beliau hendak menjelang kematiannya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Alhidu li lahdan, buatkanlah untukku liang lahat, atau galikanlah untukku liang lahat. Wansibu alayya allabina nasban, wansibu, dan tegakkanlah alayya untukku allabina, batu nisan, nasban, yang ditegakkan di belakang tubuh. Batu nisan maksudnya, allabina nasban itu tegakkanlah untukku batu nisan yang biasanya ditegakkan di belakang tubuh, di atas kepala maksudnya. Ya. Kama suni'a, sebagaimana diperbuat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rupa makom Rasulullah. Beliau dimasukkan ke dalam liang lahat dan ditegakkan atau didirikan di atas pusaranya batu nisan yang ditegakkan di atas kepala beliau. Wallahdu, dan lahat itu adalah asyakku tahtal janibil qabli minal qabri. Lahat adalah asyakku, lubang sempit, lubang kecil, tahtal janibil qabli, di bawah dinding bagian paling bawah ya, di bawah dinding bagian paling bawah minal qabri, daripada kubur, yaitu liang lahat maksudnya ya. Liang lahat itu adalah lubang yang dibuat di dinding kubur yang paling bawah, yang tujuannya untuk memasukkan mayit agar bisa dengan tegak menghadap ke kiblat, yang mana nanti supaya tidak berbalik arah diganjel oleh batu-batu yang ada yang dibentuk dari tanah kuburan. Itu lahat namanya. Sunnah dibuatkan liang lahat. Baik. Matan. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Kemudian dimasukkan min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya, birifqin, secara perlahan-lahan. Birifqin, secara perlahan-lahan. Jadi mayit dimasukkan secara perlahan-lahan dari arah kepalanya dulu, baru menyusul kakinya secara perlahan-lahan. Ingat, secara perlahan-lahan, dengan lembut. Kita pernah menyaksikan sempat video viral, ada mayit yang dibuang begitu saja ke lubang. Itu pun dibuangnya dari bulldozer ya, didorong begitu saja, dilemparkan lalu diuruk dengan tanah. Ini memperlakukan mayit haram seperti itu. Ini jangankan seperti itu, menurunkannya saja, memasukkannya saja harus dengan pelan, dengan lembut. Berarti kan penuh adab ini. Penuh dengan adab ketika memasukkan mayit. Menurunkannya saja harus dengan lemah lembut. Menurunkannya saja itu, seperti itu.
Ini pertanda bahwa memperlakukan mayit itu harus dengan lemah lembut. Gitu. Mana dalilnya? Kita lihat di sini. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Imam Abu Dawud nomor hadis ke 3211. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Anna Abdullah ibna Yazid, bahwasanya Abdullah bin Yazid Al-Hutami, bisa dibaca Al-Khatmi di ba'd riwayah, ada yang baca Al-Hutami. Al-Hutami bisa, Al-Khatmi juga ada. Hutami atau Al-Khatmi. As-sahabi, seorang sahabat. Adkhalal Harisa al-qabra. Dia, sahabat Abdullah bin Yazid, memasukkan Al-Haris, sahabat Al-Haris, al-qabra, ke dalam kubur. Min kibali rijlil qabri, dari arah sisi kaki kubur. Dua kaki kubur. Dari sisi dua kaki kubur. Dua kaki kubur maksudnya apa? Ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi masukinnya dari dua arah sisi kubur. Kaki kubur kan ada yang atas, ada yang bawah tuh ya. Ada bagian kepala, ada bagian kaki. Dari dua arah itu masukinnya. Waqala, dan berkata Abdullah bin Yazid, hada minas sunati. Perbuatan ini termasuk kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya memasukkan mayit saja harus dengan hati penuh kasih sayang terhadap mayit, penuh penghormatan terhadap mayit. Itu maksudnya yang ingin disampaikan. Bukan dengan cara-cara yang selayaknya menguburkan binatang, begitu. Inilah Islam, memperlakukan jenazah sedemikian rupa, dengan sedemikian baiknya, sehingga sangatlah menyakitkan kalau kita melihat ada beberapa orang oknum yang dengan sengaja menguburkan mayit dengan cara-cara yang tidak baik itu. Ya, tayyib matan. Wa yaqulul ladzi yulhiduhu, dan berkatalah orang yang memasukkannya ke dalam liang lahat. Yulhidu itu yang melahatkannya, maksudnya yang masukkan ke dalam liang lahat. Apa yang dia ucapkan? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah 3 kali bacanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kita lihat. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Imam Abu Dawud nomor hadis 3213, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi nomor hadis 1046, wa hassanahu, dan telah menghasankannya Imam Tirmidzi. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyita, adalah Rasul apabila meletakkan mayit fil qabri, ke dalam kubur, qala, beliau berkata, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini ada beberapa riwayat ya. Ada riwayat yang kalimatnya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada yang Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ada juga yang Bismillah wa ala fi sabilillah. Ada yang begitu juga. Bismillah wa ala fi sabilillah, ada yang begitu. Ada yang Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada riwayat lain Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, wa Bismillah wa fi sabilillah, begitu. Ada 3 riwayat masalah ini. Yang jelas itu adalah doa yang disunahkan dibaca ketika memasukkan mayit ke dalam kubur. Lanjut. Matannya, wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammiqa qamatan wa bastatan. Wa yudja'u, dan dibaringkan mayit fil qabri, di dalam kubur, ba'da ayyu ammiqa, setelah mencapai kedalaman, qamatan, setinggi orang berdiri sambil ngangkat tangan. Qamah, setinggi orang berdiri sambil mengangkat tangan nih. Bukan diri doang ini, angkat tangan. Wa bastatan, dan sepanjang orang telentang. Bastoh. Wa bastatan, dan sepanjang orang telentang. Tingginya setinggi orang berdiri sambil mengangkat kedua tangan.
wa bastatan, dan lebarnya selebar sepanjang orang telentang. Itu ukuran liang kubur. Mana dalilnya? Kita lihat. Qadra irtifai insanin, yakni sekadar ukuran irtifai insanin, mengangkatnya seseorang, muqtadirin, yang normal, atula, panjangnya, tingginya, rafi'in, seraya mengangkat yadaihi, kedua tangannya, ilal a'la, ke atas. Itu tadi. Jadi tingginya setinggi orang normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sambil mengangkat kedua tangannya. Ya begini. Nah, ini sependirian orang sambil mengangkat kedua tangan. Segini berarti tingginya kuburan itu. Nah, berapa tuh? 2 meter? 2 meter ya? 2 meter. Standarnya 2 meter ya. Nah, ini dalilnya. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Imam Abu Dawud, nomor hadis 3215, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, nomor hadis 1713. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun shahihun. Hadis hasan sahih. An Hisham ibni Amir, dari Hisham ibni Amir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fi qatli Uhudin, fi qatli Uhudin, terhadap orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, maksudnya syuhada Uhud. Apa yang beliau sabdakan? Ihfiru, galilah oleh kalian. Ihfiru, galilah oleh kalian. Wa ausi'u, dan luaskanlah oleh kalian. Maksudnya galilah lubang kubur oleh kalian. Wa ausi'u, dan luaskan, lebarkan. Wa ahsinu, dan bagus, dan berbuat baiklah terhadap mayit. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah terhadap mayit. Lihat, galilah, lebarkan, ya, selebar tadi itu, ya, orang telentang, dan setinggi orang berdiri mengangkat kedua tangan. Wa ahsinu, dan wa ahsinu, lihat, berbuat baiklah kepada jenazah. Masya Allah. Jadi nggak cuma ngegali, ngeluasin, tapi tidak berbuat baik kepada jenazah. Nabi suruh di sini wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada jenazah tersebut. Nah, ini dalilnya. Baik. Matan wayu apa itu? Wayu sattahul qabru. Nah, wayu sattahu, dan sattah itu rata tapi lebih tinggi sedikit, digundukkan. Wayu sattahu, dan digundukkan al-qabru, kubur. Digundukkan kan? Kalau terlalu rata kan nanti sama dengan tanah. Tadi kira bukan kuburan. Ya, yusattah itu digundukkan kubur. Tiba di riwayat keterangan itu sejengkal, digundukannya sejengkal. Wala yubna alaihi, dan tidak didirikan bangunan di atasnya. Wala yujassosu, tajsisul qabr. Wala yujassosu, dan tidak ditembok, diplester, tidak diplester, ya, bagian atasnya. Wala yujassasu, dan tidak diplester. Baik, nanti kita akan bahas. Lihat dulu dalilnya. Untuk apa larangan ini? Linnahyi, dikarenakan adanya larangan, an hada, tentang perkara ini. Ya, perkara mendirikan bangunan dan menembok kuburan. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim, nomor hadis 969, wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim. Anna Aliya bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, beliau berkata, li Abil Hayyaji al-Asadi, Masya Allah, kepada sahabat Abul Hayyaj al-Asadi, ala, ingatlah wahai Abil Hayyaj, aba'asuka, aku mengutusmu, ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang telah mengutusku Rasulullah alaihi wasallam,
Maksudnya, aku mengutusmu sama seperti Rasulullah mengutusku. Apa yang diutus itu? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Janganlah engkau biarkan, alla tada'a, janganlah engkau biarkan timsalan, patung, illa tamastahu, kecuali engkau merubah bentuknya. Kecuali engkau merubah bentuknya. Ingat, jangan kau biarkan patung yang memiliki roh, patung makhluk hidup, illa tamastahu, kecuali engkau merubah bentuknya. Rubah bentuknya sedemikian rupa sehingga tidak menyerupai makhluk hidup. Wala qabran musyrifan, dan janganlah kau biarkan kubur yang ditinggikan, musyrifan. Janganlah kau biarkan kubur yang ditinggikan, illa sawaitahu, melainkan engkau meratakannya. Ini sepintas ini Masya Allah ya. Illa sawaitahu, melainkan engkau meratakannya, meratakan kuburan tersebut. Ini yang jadi dalil ya untuk meratakan kuburan. Tapi kalau dibahas secara teliti, meratakan di sini maksudnya apa? Tidak dibangun sebuah bangunan di atasnya. Kalau sekedar memberikan tanda bahwa ini kuburan tidak masalah. Kan itu kalimatnya wa yusattahu, digundukkan ala qadri 1 jengkal. Syibrin. Ya. Timsalan, sini. Timsal itu adalah surah, patung. Wal muradu huna, dan jadi maksud patung di sini adalah makana lidhi ruhin, selama dia memiliki ruh. Maksudnya patung yang terindikasi memiliki ruh, makhluk hidup, patung makhluk hidup. Thomas tahu maknanya mahau tahu. Thomas tahu, mahau tahu, engkau merubahnya. Au daros tahu, atau engkau menggantinya. Musyrifan, makna musyrifan murtafian, ditinggikan. Sawai tahu, makna sawai tahu adalah ma'al ardi biirtifa'in qalilin. Perhatikan tuh. Lihat. Sawai tahu di sini ma'al ardi, diratakan beserta dengan bumi, biirtifa'in qalilin, lihat, dengan diangkat sedikit atau ditinggikan sedikit. Jadi bukan berarti kudu rata dengan tanah, tapi ditinggikan sedikit. Biirtifa'in qalilin, dengan ditinggikan sedikit. Itu makna meratakan. Ini kadang makna meratakan dipukul rata dengan tanah. Ini lihat. Makna sawai tahu di sini kata Syekh Mustafa Adib Al-Bagha adalah biirtifa'in qalilin, ditinggikan sedikit. Kemudian dalil yang lainnya adalah warwa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 970, an Jabir radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah SAW ayyujassasal qabru, untuk menembok kubur. Apa betul ya? Untuk menembok kubur. Wa ayyuqada alaihi, dan dibuat tempat duduk di atasnya, didudukin maksudnya. Waduh, ini kena Haji Ampang kena nih. Wahyu koda alaih, dan diduduki di atasnya, dijadikan tempat duduk, tempat nongkrong di atasnya. Nah, melarang Rasulullah menemboknya, mendudukinya. Wa ayyubna alaih, dan didirikan bangunan di atasnya. Sebentar, tenang, belum selesai. Kita habisin dulu. Nah, makna apa itu? Yujassas di sini yudau alaihil jissa. Diletakkan di atasnya al-jissa. Apa itu? Jissa. Plester. Jis itu plester. Semen yang dibikin tembok, plesteran.
wa huwa ma yusamma bil jibsin. Wa huwa dan jisa itu ma yusamma perkara yang dikenal dengan nama jibsin. Bahasa kitanya gipsum. Ya, gipsum campuran apa tuh? Semen ya. Kapur ya, gipsum. Jibsin. Fama baluka bimakil rukhami. Maka yang serupa, maksudnya fama baluka ini, maka sesuai keadaannya biwad'i rukham, dengan meletakkan rukham. Rukham itu marmer, batu marmer. Sama aja. Mau gipsum, mau rukham, marmer, ya. Wanah wihi, dan yang seumama marmer, rukham. Warafil qabri, dan meninggikan kubur, wa tazyinihi, dan menghiasinya, dihiasin, dipercantik, dipermewah. Apalagi yang 1 miliar itu bagaimana itu hukumnya? Ba'da hadan, nah ini pendapatnya Syekh Mustafa ya, nanti kita bahas. Ba'da hadan nahyi, setelah pelarangan ini, as-sarihi yang jelas, setelah pelarangan yang jelas ini, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala syakka, maka tidak ragu lagi, annahu haramun, bahwasanya hukumnya adalah haram. Ini pendapat Syekh Mustafa ya, bahwasanya hukumnya menembok, memelester kuburan itu haram. Ini pendapat beliau nih ya. Tenang, belum selesai. Li mukhalafatis sunnah. Alasannya karena menyalahi sunnah. Wa ma fihi, dan apa yang ada pada tajsisul qabr itu, menembok kuburan itu, min idha'atil mali, daripada perbuatan menyia-nyiakan harta. Idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, ngebuang-buang duit, melester kuburan, nembok kuburan gitu. Al-munhi anhu, yang dilarang padanya syar'an, oleh hukum syariat. Al-munhi anhu syar'an. Ini alasannya mengapa sebagian ulama menghukumi haram. Ya, tapi kita lihat baik-baik, perhatikan. Di situ ya, memelesternya, menggipsumnya, memarmernya, tujuannya adalah untuk raf'il qabri wa tazyinihi, untuk meninggikan kuburan dengan alasan untuk mempermewahnya, untuk menghiasnya. Jadi orang yang punya tujuan nembok, melester, keramik, marmer, gipsum terhadap kuburan itu dengan tujuan menghiasinya, memperindah,nya, mempermewahnya, maka hukumnya haram. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau tidak dengan tujuan itu, maka ulama Syafi'iyah terkhusus menghukuminya makruh saja. Apalagi ada tujuannya, satu, takut hilang. Kalau nggak digituin, hilang. Nah, bertanda saja. Yang kedua, tujuannya tidak digali binatang buas. Kalau tanah doang nih di sini mah, itu hancur kalau tanah doang mah. Makanya kudu plester sisi-sisinya, supaya nggak dimakan binatang buas. 2. Yang ketiga, khawatir diterjang banjir. Kalau tidak diplester, ini bisa rata dengan tanah, bahkan kegali ini bisa ke bawah air. Maka hukumnya hanya dimakruh saja. Hukumnya makruh. Itu pun untuk kuburan orang-orang yang biasa, orang awam. Semua hal ini tidak berlaku untuk kuburnya orang-orang soleh. Jadi kemakruhan ini nggak ada. Yang jangan yang haram, yang makruh pun tidak ada. Ya, kok itu makruh kalau kuburan orang awam, diplester, ditembok itu karena ada hajat. Hukumnya makruh. Nah, kemakruhan ini tidak berlaku untuk kubur sholihin. Kuburnya orang-orang soleh. Di mana dalilnya? Fatwanya Syekh Al-Allamah Abi Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati dalam kitabnya Syarah Fathul Mu'in, Syarah I'anatul Talibin. Silakan dilihat itu. Beliau berkata begini, kubur sholihin yajuzu bina'uha. Kuburnya orang-orang soleh itu dibolehkan membangunnya. Membangun di sini berarti
memelesternya, menemboknya, memarmernya, mengkeramiknya, berarti ya. Walau dikubatin, meskipun memakai kubah sekalipun, dikubahin. Kan ada tuh ya kubahnya, kubah haddad, ya, kubah alatos, ya kan, kubah laidrus, pakai kubah kan. Kubur salihin ya juzu bina, boleh bangunnya. Apa ilatnya? Nah, ilat maklulnya apa ini? Elatnya apa tujuannya? Tujuannya liihya izyarah wat tabarruk, untuk menghidupkan, untuk melestarikan kebiasaan ziaratus sholihin dan ngalap berkah kepada salihin, kubur salihin. Dua alasannya, menghidupkan atau untuk melestarikan ya ziarah, karena kalau tidak digitukan bisa hilang ini makam orang soleh. Makanya untuk melestarikan ziarah dan tabarruk terhadap makom tersebut, maka untuk kubur orang-orang soleh, hal-hal yang dimakruhkan tadi nggak berlaku. Paham nih bedanya ya? Ya, termasuk tokoh-tokoh besar yang sudah berjasa untuk Islam. Makanya lihat tuh, makam sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana tuh makamnya? Di Turki. Bagus kan makamnya? Loh, tokoh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang di Turki itu, yang di benteng dulunya Konstantinopel di situ ya. Beliau wafat di situ, makamnya bagus banget. Kenapa? Ya karena ini. Karena beliau tokoh besar, termasuk Rasulullah SAW. Nah, walaupun memang faktanya ya makam beliau itu adalah di dalam kamarnya Siti Aisyah, karena beliau wafat di kamarnya Siti Aisyah, makanya beliau dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Dulu itu kamar di luar masjid, tapi karena perluasan Masjid Nabawi, maka secara otomatis makam Nabi berada di lingkungan Masjid Nabawi, di dalamnya malah gitu ya. Nah, lihat kubahnya ada kan, kubah yang hijau itu persis makamnya beliau. Nah, kubbatul khadra'an, nah itu ada masalah. Kenapa? Apalagi beliau adalah afdalul makhluqat, ya, afdalul makhluqat. Nah, untuk orang-orang yang soleh, untuk menembok tajzisul qabr orang yang soleh itu yajuzu binauha, boleh membangunnya. Paham ini perbedaannya ya? Beda ya? Jadi haram ya menghias kuburan kalau tujuannya apa? Haram menembok kuburan kalau tujuannya untuk memewah-mewah, menghiasinya. Wah, lihat nih kuburan mak bapak gua cakep. Nah, haram. Tapi kalau ada hajat, contohnya menjaga keamanan mayit daripada banjir, binatang buas, longsor dan sebagainya, makruh saja hukumnya. Makruh. Dan makruh ini tidak berlaku untuk kuburan orang-orang soleh. Begitu. Bahkan Imam Halabi berkata, walau fi musabbalah, meskipun di pemakaman umum, kalau makam orang soleh mah tetap boleh dibangun. Bedain. Ini Imam Halabi berfatwa. Walaupun di tempat umum, tetap makam orang soleh mah boleh dibangun. Kecuali di tempat umum nih ya, di makam umum kan ada kebijakan tuh. Tidak boleh ditembok, tidak boleh diplester, ikutin. Tapi kalau ada kebijakan di pemakaman umum itu boleh diplester, bahkan mereka yang menawarkan, ya ambil. Ini kan kalau kebijakannya nggak boleh diplester, diplester. Di tempat umum itu wajib dibongkar plesternya. Kalau di pemakaman umum. Tapi untuk makam orang soleh yang berada di pemakaman umum, hal itu nggak berlaku. Tetap harus dibedain. Untuk apa? Li ihya izyarah wat tabarruk. Itu dua urusan. Baik. Nah, ini kalau udah masuk ke liang kubur, nah ini perlu kita perhatikan baik-baik saudara ya. Nah, ini keterangannya silakan dilihat di kitab Ya'naqul Qadibin ya. Itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya fadilah daripada inna anzalnahu ini dibacakan 7 kali kepada tanah kubur mayit, maka insya Allah dengan izin Allah selamat daripada adab kubur.
siapapun kita yang ikut memakamkan, maka manfaatkan kesempatan ini. Kita kasihani mayit tersebut dengan amalan ini, ya. Terkhusus orang-orang yang kita kenal, yang tak kenal saja kita kasihi, apalagi yang kenal. Bacakan, sempatkan untuk baca Inna Anzalnahu 7 kali. Satu-satu itu. Ya. Satu-satu bulan. Ya, makanya segegapnya kita aja. Kalau dapatnya 2 ya 2, 4. Karena biasa ada 7 berapa? 7 berapa tuh? 7 tanah ya, yang 3 lagi siapa gitu. Ya. Kalau emang gak ada yang sempat, ya udah 7 kita genggam 7-nya bacakan. Gitu. Yang jelas kegenggam sama tangan kita kan akhada. Kalau akhada kan mengambil, berarti menggenggam kan. Nah, orang yang menggenggam tanah kuburan dia bacakan itu. Kalau enggak kegenggam semua bagi 2. Gitu. Kalau kegenggam semua bacakan Inna Anzalnahu 7 kali. Nah, ini sebagian dari asrar daripada surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini beres kuburin kata. Nah, kalau sudah dikuburkan kan suka ada tuh ya yang suka nyiram air ya. Tabur bunga, habis tabur bunga kita nyiram air ya. Betul 3 kali tuh. Ada yang orang tua kita dari atas dulu ke kaki 3 kali. Emang ada apa itu? Ini bukan tanpa keterangan. Kalau kita baca sungguh-sungguh, nggak tanggung-tanggung di kitab Tuhfatul Muhtaj adanya. Saya temukan itu di Tuhfatul Muhtaj, di Al-Azkar An-Nawawi pun ada. Nah, kita kan disunahkan baca doa di situ. Ketika kita nabur bunga atau nyiram air kan 3 kali tuh. Seret, gitu ya. 3 kali. Itu ada doanya, ada ayat dan doa. Pada taburan yang pertama kita baca minha khalaqnakum, minha khalaqnakum. Lalu baca doanya Allahumma jafil arda an janbaihi, Allahumma jafil arda an janbaihi. Baca ayatnya dulu minha khalaqnahum, Allahumma jafil arda an janbaihi. Satu tuh. Ya. Nah, taburan yang kedua kita baca lagi wa fiha nu'idukum, wa fiha nu'idukum. Baca doanya Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi. Itu doanya Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi. Perempuan li ruhiha. Yang kedua wa fiha nu'idukum. Yang ketiganya baca ayat apa? Minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang ketiga doanya Allahumma zawwijhu, Allahumma zawwijhu minal huril ain, Allahumma zawwijhu minal huril ain. Ya Allah, nikahkan dia dengan bidadari. Kalau untuk laki-laki itu, kalau perempuan Allahumma adkhilha bil jannati min rahmatik, Allahumma adkhilha jannata birahmatik, Allahumma adkhilhal jannata birahmatik. Itu kalau jenazahnya perempuan. Kalau jenazah laki-laki Allahumma zawwijhu minal huril ain. Itu taburan ketiga. Jadi ada doanya, nabur bunga juga. Ya. Saya ulangi, kalau yang pertama kita baca minha khalaqnakum, doanya Allahumma jafil arda an janbaihi. Yang keduanya wa fiha nu'idukum, doanya Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, doanya kalau laki-laki Allahumma zawwijhu minal huril ain. Kalau mayitnya perempuan Allahumma adkhilhal jannata birahmatik. Itu doa tabur bunga atas siram air. Insyaallah ya, amalkan tuh ya. Doanya seperti itu. Ya anak yang jadi rujukan. Ya, anak ini banyak mengutip dari Tuhfatul Muhtaj. Banyak mengutip dari Tuhfatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami.
wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit wallahu a'lam. Gitu dulu ya. Pembahasan itu tentang hukum menangisi mayit boleh nggak? Hukum meratapi mayit boleh nggak? Lalu tentang takziah, bagus pada hukum takziah dan fadilahnya, berapa hari takziah itu sebenarnya. Lalu apa hukum menguburkan mayit, dua mayit dalam satu lubang. Ini bahasanya padat nih ya. Begitu dulu ya. Wallahu